Selamat pagi siswa kami, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu J. Pardosi pada pembelajaran IPA Fisika. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai hubungan antara energi listrik dan energi kalor. Baik, di sini kita akan mengulas satu-satu mengenai energi listrik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai energi listrik. Energi listrik itu memiliki satuan joule. Energi kalor juga memiliki satuan joule. Satuan energi listrik dan energi kalor sama, sehingga bisa dikatakan kalau energi listrik dan energi kalor itu setara. Dikarenakan energi listrik dan energi kalor itu setara, maka di sini bisa kita buat tanda sama dengan. Simbol dari energi listrik itu adalah W. Kemudian simbol dari energi kalor itu adalah Q. Jadi, persamaan untuk energi listrik, sebelumnya kita sudah bahas, V dikali I dikalikan dengan si T. Kemudian V dikali I ini boleh kita turunkan menjadi P kalikan dengan si T. Kemudian untuk energi kalor, Q itu sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T, di mana M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi di sini boleh kita samakan ya, W sama dengan si Q. Kemudian kalau kita pilih salah satu persamaan dari sini, kita misalkan adalah P dikalikan dengan si T sama dengan M kita kalikan dengan si C kita kalikan dengan si delta T. Inilah yang akan menjadi persamaan pada hubungan antara energi listrik dan energi kalor, di mana P itu adalah daya, T adalah waktu, tadi M-nya adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah kenaikan suhu. Baik, di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Sebuah ketel listrik 240 volt 2,4 kilowatt digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, tentukanlah waktu yang diperlukan untuk memanaskan air sehingga sampai 100 derajat Celcius. Pertama kita akan menuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal ya. Kita perhatikan sebuah ketel listrik 240 volt. Volt berarti itu berupa tegangan. Jadi V sama dengan 240 volt. Kemudian ada 2,4 kilowatt. Kilowatt itu satuan dari si daya. Jadi kita tuliskan P sama dengan 2,4 kilowatt. Ini kan kilowatt. Jadi untuk satuan internasionalnya adalah watt. Sehingga 2,4 dikalikan dengan 1000 sama dengan 2400 watt. Kemudian digunakan untuk memanaskan air. Ini 1 kg itu sebagai massa, M sama dengan 1 kg. Kemudian air tersebut bersuhu 20 derajat Celcius. Ini suhu pertamanya. Jadi kita buat itu adalah T1. T1-nya sama dengan 20
derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air. Kalor jenis air itu simbolnya adalah C. C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukanlah waktu yang diperlukan untuk memanaskan air hingga 100 derajat. Berarti ini adalah T2. T2 itu merupakan suhu akhir dari suatu benda ya. Ini sama dengan 100 derajat Celcius. Baik, kemudian yang ditanya. Yang ditanya dalam soal, tentukanlah waktu. Ini dia, simbol waktu adalah T ya. Baik, kita akan menjawab. Persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut adalah W sama dengan Q. Di mana W itu kita lihat ada P kemudian ada T. Berarti kita gunakan daya dikalikan dengan si waktu sama dengan M kita kalikan dengan C kita kalikan dengan delta T. Kalau kita sudah memiliki persamaan yang demikian, berarti kita tinggal memasukkan angka-angka ke dalam persamaan. P sama dengan 2400 watt ya. Kita tuliskan di sini 2400 watt. Kita kalikan dengan waktu. Waktu adalah yang ditanya. Jadi tetap dia gunakan simbol sama dengan M. M-nya adalah 1 kg. Kemudian C. C itu sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada delta T. Delta T itu adalah pengurangan dari T2 dikurangkan dengan T1. Delta T itu T2 dikurang T1. Jadi T2 dikurang T1 sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Baik, dari sini bisa kita cari T-nya. Tapi sebelum kita cari T-nya bisa kita saling bagikan dulu satuan-satuannya ya. Ini adalah kilogram. Kemudian derajat Celcius, ini derajat Celcius, maka nanti yang di kanan sisa Joule. Kemudian T sama dengan 1 kali 4200 ya, 4200 Joule dikalikan dengan 80 per 2400 watt. Maka hasilnya sama dengan ini kita bagikan. Kemudian 24 dibagikan dengan 8 bisa 3. Kemudian 42 dibagi 3 sama dengan 14 ya. 14. Kemudian ada 0 di sini 1. Ke 140. Di sini kan joule nih. Joule per watt itu sama dengan sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari suhu 20 derajat ke 100 derajat Celcius itu sama dengan 140 sekon. Begitu dia. Kita masuk ke soal yang kedua. Sepotong logam yang masanya 500 gram dipanasi dengan pemanas listrik 50 watt. Kalor jenis logam tersebut adalah 1 Joule per gram derajat Celcius. Bila pemanasan dilakukan selama 2 menit, tentukanlah kenaikan suhu logam tersebut. Maka kita buat dulu diketahui. Yang pertama diketahui ada massa, berarti M. M sama dengan 500 gram, kemudian dipanasi dengan pemanas listrik 50 watt. Itu adalah P sama dengan
50 watt. Kemudian kalor jenis logam adalah C sama dengan 1 joule per gram derajat Celcius. Kemudian bila pemanasan dilakukan selama 2 menit, itu adalah T. T-nya sama dengan 2 menit. Kita ganti ke sekon, 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Tentukanlah kenaikan suhu logam tersebut. Yang ditanya itu adalah delta T. Oke. Maka kita jawab. Sebelumnya kita buat bahwa hubungan antara energi listrik dan energi kalor adalah W sama dengan Q. W di sini berarti P dikalikan dengan si T sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T, di mana yang kita cari adalah delta T, sehingga persamaannya adalah P dikalikan dengan si T per M dikalikan dengan si C, di mana P di sini adalah 50 watt. Kemudian T-nya adalah 120 sekon per M. M di sini adik-adik 500 gram, itu tidak perlu kita ganti ke kilogram. Kenapa? Karena kalor jenisnya juga di sini dalam satuan gram. Jadi tidak perlu ya. M kita tuliskan aja 500 gram dikalikan dengan C. C di sini 1 joule per gram derajat Celcius. Ini dia dapat ya, gram dengan gram saling membagi. Kemudian 0 ini dengan 0 saling membagi, ada lagi di sini. Kemudian 5 dengan 5 saling membagi, sehingga delta T-nya sama dengan 12 derajat Celcius. Ini watt sekon itu sama dengan joule. Jadi yang sisa adalah derajat Celcius. Jadi pertambahan suhu atau kenaikan suhu logam tersebut adalah sebesar 12 derajat Celcius. Demikian adik-adik. Di sini ada soal latihan yang akan kamu kerjakan. Ada 2 nomor. Kamu kerjakan di catatan kamu. Baik adik-adik, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.